Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, pagi-pagi harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, anak-anak, tolong yang sebagai ketua kelas silahkan memimpin doa pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah, Ibu akan presensi kalian. Yang tidak masuk hari ini siapa? Yang tidak hadir hari ini siapa? Izan. Oh iya, Izan kemarin juga tidak masuk. Kenapa hari ini ada surat izinnya? Sakit. Oh iya, sakit. Mudah-mudahan yang sakit pada hari ini bisa segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi kalian yang sehat, tetap makan makanan yang bergizi, tetap menjaga kesehatan supaya kalian ke depan menjadi lebih sehat dan bisa belajar seperti biasa ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran Ibu akan cek kebersihan kalian. 1 meter depan, 1 meter samping, samping kanan, samping kiri, kemudian 1 meter ke belakang. Coba kalian cek lingkungan sekitar apakah sudah bersih? Bersih? Alhamdulillah bersih. Kalau sudah, coba semuanya perhatikan bajunya, apakah sudah rapi, dasinya. Sudah, alhamdulillah. Kalau gitu, supaya kita lebih bersemangat ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kalian semangat dan cinta tanah air. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kalian kembali. Siap menerima pelajaran ya? Baik anak-anak, silakan bukunya dikeluarkan. Kita akan membahas materi pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas materi pembelajaran IPS ya, tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, masih ingat? Masih. Coba, pluralitas masyarakat Indonesia itu terdiri dari apa saja? Beragama budaya. Iya, agama. Terus yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, mata pencaharian. Yang keempat, pekerjaan. Ya. Jadi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beraneka ragam, di mana keanekaragamannya itu terdiri dari agama, kemudian kebudayaan, kemudian mata pencaharian, kemudian jenis pekerjaan.
Nah, dari keanekaragaman itu tentu dalam kehidupannya terjadilah permasalahan-permasalahan. Misalnya adalah konflik. Nah, hari ini kita akan membahas materi pembelajaran yang masih ada kaitannya dengan materi pada minggu lalu, yaitu tentang konflik sosial dalam masyarakat. Ya. Ibu akan menayangkan PPT, ya, bisa kalian perhatikan di depan. Ya. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah konflik dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa diharapkan dengan mempelajari materi ini, siswa mampu mengemukakan hasil telaah mengenai pengertian konflik dalam kehidupan sosial dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk konflik dalam kehidupan sosial serta mengaitkan dengan kehidupan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan sekitar itu tentu ada konflik-konflik yang mungkin pernah kalian alami dan kalian lihat, kalian dengar, dan kalian ketahui. Dan nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, setelah diskusi, ya, diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan sosial, ya, bersama dengan teman di kelas dengan tepat. Ya. Jadi kalian nanti ada diskusi kelompok yang membahas tentang materi konflik ini, baik bentuk-bentuk konflik yang bersifat antar individu, kemudian individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Yang keempat, yang terakhir ini, setelah diskusi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil analisis dan pengamatan cara melakukan penyelesaian dan menghindari konflik yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi dengan mempelajari konflik ini diharapkan kalian pun bisa menghindari, ya, bagaimana cara menghindari terjadinya konflik yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya. Sampai sini jelas anak-anak? Jelas. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah itu. Nah, untuk penilaiannya, Ibu akan menilai dari 3 hal, ya. Yang pertama bentuknya adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi Ibu akan menilai sikap kalian selama kegiatan KPM ini. Ya, apakah kalian di kelas itu rame atau mungkin mengganggu temannya, atau mungkin main sendiri, ya, tidak peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah penilaian keterampilan. Ini melalui kegiatan diskusi, kemudian dan presentasi. Ya. Yang kedua ini adalah penilaian pengetahuan, nanti dilakukan pada akhir pembelajaran. Ya. Di akhir pembelajaran seperti biasa Ibu akan memberikan soal pilihan ganda itu untuk mengetes kemampuan kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ya, apakah kalian bisa atau mungkin masih belum paham? Itu nanti bisa dilihat dari hasilnya. Ya. Dan yang terakhir itu keterampilan. Sekarang coba, ya. Nah, gambar yang pertama ini kira-kira gambar apa? Yang Ya. anak laki-laki dan perempuan lagi marah. Iya, ini gambar seorang laki-laki dan perempuan yang sedang marahan. Ini termasuk konflik apa bukan anak-anak? Ya, masuk konflik juga. Ya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini kira-kira gambar apa anak-anak? Saya Bu, demonstrasi buruh. Iya, ini adalah demonstrasi buruh. Ada yang lain? Ya? Demonstrasi yang menuntut upah. Iya, betul. Ini adalah demonstrasi pekerja, ya, terhadap perusahaan, ya, di
di mana mungkin perusahaannya tidak memenuhi kewajibannya terhadap karyawan. Bisa juga karena upahnya tidak memadai, kesejahteraannya tidak bagus dan lain sebagainya, sehingga terjadilah ini. Kemudian yang ketiga, ini gambar apa anak-anak? Ya? Petugas Satpol PP yang membubarkan PKL. Iya, ini gambar petugas Satpol PP yang menertibkan pedagang kaki lima. Ya. Nah, dari 3 gambar ini menurut kalian mengapa terjadi konflik? Mengapa terjadi konflik dari 3 gambar ini? Itu karena apa? Perbedaan pendapat. Ya, bisa karena perbedaan pendapat. Ada lagi? Perbedaan kepentingan. Iya, perbedaan kepentingan. Terus ada lagi mungkin karena perbedaan apa? Perbedaan apa? Kira-kira anak-anak? Keinginan. Iya, karena perbedaan keinginan. Jadi adanya perbedaan pendapat, keinginan itu bisa menimbulkan konflik. Ya. Karena satunya pengen A, satunya pengen B. Kalau misalnya tidak bisa mendiskusikan atau membicarakan dengan baik, tentu akan terjadi bentrokan atau konflik tersebut. Ya. Nah, ini tadi contoh-contoh konflik yang ada di masyarakat. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menghindarinya? Coba ada yang bisa supaya tidak terjadi konflik yang sudah kalian lihat ini tadi. Kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan? Saling menghargai satu sama lain. Ya, bisa saling menghargai satu sama lain. Terus ada lagi? Saling menghormati. Ya, saling menghormati, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi? Supaya tidak terjadi konflik dalam masyarakat. Apa lagi? Ya? Apa lagi anak-anak? Supaya tidak terjadi konflik. Nah, kalian sendiri tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya konflik ya. Mungkin ya di rumah kalian juga pernah mengalami. Contohnya konflik dengan adik atau kakak. Biasanya yang terjadi itu karena apa, Cak? Memperebutkan mainan, betul. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Memperebutkan apa? Pertengkaran kakak beradik. Hah? Pertengkaran kakak beradik. Iya, pertengkaran kakak beradik, betul ya. Itu biasanya terjadi karena apa? Sebabnya apa kok terjadi hal seperti itu? Karena memperebut ya? Perbedaan keinginan. Iya, karena perbedaan keinginan. Misalnya kakaknya ingin adiknya pagi itu membantu membereskan kamar. Ternyata adiknya tidak mau, sehingga terjadilah konflik antara kakak beradik. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan tentang konflik? Tidak? Oke. Bisa kita lanjutkan ya. Coba sekarang kalian perhatikan tayangan di depan.
Iya anak, itu tadi tayangan mengenai apa Kak? Tawuran pelajar. Tawuran pelajar. Kalian saat ini sebagai pelajar kan? Ya sebagai pelajar. Nah, kalau kita lihat di berita-berita itu banyak sekali tawuran pelajar antar sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Ya, itu sebenarnya tidak mencerminkan kepribadian dari seorang pelajar anak-anak. Untuk tawuran pelajar ini biasanya disebabkan karena apa? Karena apa anak-anak? Perselisihan. Ya, perselisihan antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ada yang lain? Karena terjadi perselisihan. Terus ada yang lain? Perbedaan tujuan. Iya, perbedaan tujuan itu juga bisa, ya. Juga bisa terjadi karena pengawasan, kurangnya pengawasan dari orang tua itu berpengaruh juga. Kan? Kemudian karena kurangnya pendidikan agama itu juga bisa. Jadi masih banyak lagi yang bisa menyebabkan terjadinya hal-hal seperti itu. Ya. Jadi ibu berpesan, ya, kalau misalnya kalian di luar pada saat di luar jam pembelajaran, tolong jangan melakukan hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik tersebut. Ya. Jadi seperti konflik pelajar ini termasuk, ya, masuk dalam materi konflik yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Untuk lebih jelasnya, ibu akan membentuk 3 kelompok. Ya. Kelompoknya kemarin sudah ada ya. Ya. Kalian nanti diskusikan, ya, bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Jadi dari ketiga kelompok itu bahasanya berbeda-beda. Contohnya kelompok 1 itu yang akan dibahas adalah konflik antar individu dengan individu. Nah, konflik tersebut biasanya dipicu karena apa? Nah, bagaimana cara menghindarinya? Terus yang kedua, ini konflik individu dengan kelompok. Contohnya apa? Terus bagaimana cara menghindarinya? Kemudian kelompok 3, konflik antar kelompok. Ini contohnya apa? Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Ya. Sebabnya apa? Kenapa kok terjadi hal seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi setelah kalian diskusi dan menemukan jawabannya, nanti dari masing-masing kelompok akan melakukan presentasi ke depan. Ya, tidak semuanya maju ke depan. Jadi nanti perwakilan 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terus dari kelompok yang lain nanti silahkan menanggapi, mungkin ada yang mau ditambahkan dari hasil diskusi kelompok 1. Begitupun sebaliknya, ya. Terus yang tidak ke depan, tolong nanti menuliskan tambahan dari kelompok yang lain, ya, bisa ditambahkan nanti, ya. Paham? Silakan gabung sesuai dengan kelompoknya, ya. Silakan. Oke, anak-anak, ibu akan membagikan LKPD yang kalian harus kerjakan, ya, melalui diskusi kelompok. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini.
Kelompok 3. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan tugas masing-masing. Tugasnya ada kan? Kelompok 1 tadi apa? Individu dengan individu kan? Ya, silakan kamu cari ya. Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya, kemudian dampak yang ditimbulkan. Dampaknya apa? Kemudian kamu cari juga bagaimana solusi untuk mencegahnya atau menghindari konflik tersebut. Ya. Silakan bukunya untuk paket bisa dibuka. Paketnya bisa dibuka. Kelompok 2 individu dengan kelompok ya, tugasnya ya. Jadi kamu cari faktor penyebab terjadinya itu apa, kemudian dampak yang ditimbulkan. Jadi kalau terjadi konflik itu dampaknya bagaimana, kemudian bagaimana solusi untuk menghindari. Bisa ditambahkan. Cari di referensi lain bisa. Bisa? Ada yang ditanyakan? Kalau kelompok 3 kan kelompok dengan kelompok. Kalau kamu kan tugasnya kelompok dengan kelompok ya. Ini. Kelompok dengan kelompok. Lainnya juga bisa, banyak kan contohnya. Ya. Ya bisa ditambahkan, nanti kan digabung ya. Diberi ini aja, diberi tugas masing-masing biar lebih cepat. Misalnya ini nomor 1, terus ini nomor 2, nomor 3. Nanti kalau bisa digabung cepat. Ya soalnya ini cepat ya, pengertiannya. Contohnya apa? Pengertiannya dicari. Contohnya apa? Pengertiannya kan ya. Nanti tinggal keaktifan kalian akan dinilai juga ya, sejauh mana kalian aktif dalam berdiskusi ini. Maka keliling.
konfliknya bisa yang kalian pernah alami, kemudian bisa juga yang pernah kalian dengar, ya. Jadi banyak sekali contohnya. Ada yang ditanyakan? Jelas? Bagi tugas loh ya. Jangan sampai ada temannya yang tidak mengerjakan, hanya mengandalkan teman yang lain, ya. Nanti akan dikurangi nilainya. Jadi semuanya dalam kelompok itu harus saling bekerja. Ya, semakin banyak jawabannya semakin baik. Berarti kalian benar-benar bekerja. Kita beri sosial.
Kurang berapa? Kelompok 1. Celahnya 30. Jawaban keduanya. Pengertiannya jangan lupa. Kemudian contohnya jangan lupa. Contohnya banyak kok. Yuk, 2 menit. Nanti tidak perlu ibu tunjuk, yang sudah siap bisa langsung presentasi ke depan ya. Oke, 1 menit lagi. Sudah? Belum? Masih ditulis. Jadi sudah tinggal nulis ya. Ya. Terus yang presentasi ke depan harus sudah disepakati siapa. Jadi tiap-tiap kelompok 2 saja ya. Silakan. Sepakati dulu. Nanti waktunya maju. Tidak ada yang berani, ya. Harus sudah sepakat. Siapa nanti yang dekat? Yang suaranya keras. Ini siapa? Talita dan Melinda. Kelompok 1 yang maju ke depan siapa? Kita sepakat? 2 saja, ya. 2 saja, 2 siswa saja. Nanti yang di tempat duduk harus mencatat, ya, mencatat. Oke. Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Waktunya habis. Silakan kelompok yang sudah siap maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Semakin cepat semakin baik. Ayo. Atasan tunduk. Kelompok. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berani maju duluan, bagus. Ayo, kelompok 2. Silakan presentasi ke depan. Kelompok yang lain silakan mendengarkan, ya, namanya presentasi. Silakan nanti kalau misalnya ada yang kurang ditambah, kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, ya. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok presentasikan hasil fisika. Nomor 1, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Yang dibahas konflik apa? Konflik individu dan kelompok. Oh iya, konflik individu dan kelompok. Yang pertama penyebabnya. Contohnya dulu. 1, karena perbedaan kepentingan. 2, kurangnya komunikasi. 3, karena perbedaan tujuan. 4, karena perbedaan sosial. 5, karena perbedaan kebudayaan. Nomor 2, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik sosial tersebut adalah Ada 1, timbulnya rasa dendam, benci, dan rasa curiga. 2, terutama hubungan antar kelompok yang vertikal. 3, hidup menjadi tidak tentram. 4, hubungan menjadi tidak harmonis. 5, menimbulkan perpecahan.
sosial tersebut sesuai dengan bidang yang kalian bahas. Pertama, melakukan diskusi secara kekeluargaan. Kedua, sosialisasi yang baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. 3, saling menghargai satu sama lain. 4, menyesuaikan keinginan dengan peraturan yang ada. 5, saling memaafkan. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau Ditambahkan. Ya. Dari kelompok 2 diskusinya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan? Ada enggak? Ya, Abi kelihatannya ragu-ragu mau tanya. Ada enggak yang ditanyakan? Tidak jelas? Jelas. Silahkan duduk kembali. Beri aplaus untuk kelompok 2 yang berani maju. Oke, kelompok 2 tadi konflik individu dengan kelompok ya. Silakan yang maju ke depan, kelompok lainnya silakan. Yang sudah selesai tinggal kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Ayo. Ayo kelompok 1, silakan maju. Ayo. Ayo segera. Durasi. Silakan. Ini kelompok 3 mau maju, beri aplaus biar dia lebih semangat. Ayo kelompok 3 silakan maju. Ini kelompok 3 Elsa. Silakan. Contohnya apa? Pokok bahasanmu apa? Konflik tentang apa ini? Konflik tentang kelompok dengan kelompok. Oke. Pokok bahasanya untuk kelompok 3 ini adalah konflik antar kelompok. Contohnya apa? Tawuran pelajar. Tawuran pelajar. Terus Guru dan wali murid yang berkonflik. iya, ada. Ya, silakan. Masyarakat berkonflik dengan pemerintah. Dan dua kelompok pemain sepak bola. Tuh, bisa. Terus Faktor penyebab terjadinya konflik sosial. faktornya apa? Perbedaan kebudayaan, perbedaan sosial budaya, Ya. perubahan nilai-nilai norma sosial budaya. Ya. Terus apa? Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik sosial tersebut dampak positif konflik sosial membuka wawasan, meningkatkan solidaritas. Dampak negatif konflik sosial rusaknya fasilitas umum, menimbulkan keretakan hubungan. Terus Bagaimana solusi untuk mencegah atau menghindari konflik sosial tersebut sesuai ya. menghargai dan menaati peraturan norma-norma yang berlaku antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Terus itu saja. Ada yang mau menambahkan untuk bahasan konflik yang ketiga? Tidak? Jelas? Alhamdulillah. Silakan kalian duduk kembali. Beri aplaus untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 1, silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 silakan. Kenalkan dulu. faktor penyebab terjadinya konflik
Ini bagus sekali, berarti dia pernah mengalaminya juga. Silakan dilanjutkan. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial tersebut seperti perbedaan kepentingan, berbedanya tujuan, dan juga karena kurangnya komunikasi dan fasilitasi. Iya, kurangnya komunikasi, perbedaan kepentingan dan lain sebagainya. Lanjut. Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik sosial tersebut adalah renggangnya hubungan tali silaturahmi, Ya, bisa. berubahnya kepribadian, Ya, menjadi hubungan menjadi tidak tidak harmonis, terus. pecahnya jiwa solidaritas dan juga rasa saling menghargai jadi Iya. Lanjut. Bisa. Yang lain kalau mau menambahkan bisa loh, Cak. Iya. Yang keras. tidak mengenai konflik Terus. Ya. menjalin komunikasi dengan baik, membicarakan masalah yang terjadi dengan cara ini, Ya. meningkatkan rasa kasih sayang dan meningkatkan jiwa saling menghargai. Iya. Betul sekali. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang ditanyakan tentang konflik antar individu? Tidak, jelas semua? Jelas. Alhamdulillah. Silakan kalian duduk. Ya, di aplaus buat semua. Ini sudah selesai untuk presentasinya kelompok 1, 2, dan 3. Ternyata tidak ada yang menambahkan ataupun tidak ada yang bertanya. Berarti kalian sudah jelas semua, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok, ya. Di mana dalam diskusi itu Ibu sudah melihat kekompakan kalian. Hanya saja tadi yang presentasi ke depan suaranya kurang begitu jelas, ya. Tolong besok kalau misalnya presentasi suaranya yang keras supaya yang lain bisa mendengarkan dengan baik, ya. Tapi udah bagus tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk materi konflik hari ini, ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tes tertulis, di mana tesnya itu terdiri dari 5 soal pilihan ganda, ya. Ini nanti akan Ibu bagikan, setelah selesai nanti bisa dikumpulkan, ya. Tujuan tes itu adalah untuk mengetahui sejauh mana materi yang hari ini kalian pahami, ya. Saya akan bagikan tesnya. Silakan kalian kerjakan tes pilihan gandanya. Kalau sudah selesai nanti perwakilan silakan untuk mengumpulkan ke depan, ya. Menit ya, cukup ya.
Bisa ya? Silakan. Sudah. Ya, sudah tadi. Ya. Saya ditulis di sini. Silakan yang sudah boleh dikumpulkan dari kami. Orang-orang saja, nggak apa-apa. Ya, ada yang belum? Tadi? Sudah semuanya ya? Baik, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah, baik. Karena hari ini pembelajaran kita tentang konflik sosial. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang berani menyimpulkan? Apa yang kita dapatkan tentang materi konflik pada hari ini? Iya, kesimpulannya berdiri. Yang keras. Dari pembelajaran hari ini ada 3 jenis konflik, yaitu konflik individu dengan individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat temannya. Ada yang lain yang mau menambahkan tentang kesimpulan materi pada hari ini? Iya, bagus. Menghormati. Iya, betul sekali. Ada lagi tambahan yang lain? Iya. Tentu konflik individu adalah pertengkaran nanti kakak. Tentu konflik individu dan kelompok pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan. Tentu konflik kelompok dan kelompok perselisihan antara partai B dan partai A. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Alhamdulillah, ternyata kalian sudah memahami pengertian konflik, kemudian bentuk-bentuk konflik, kemudian contoh-contoh konflik,
bagaimana cara menghindari konflik tersebut ya. Jadi bentuk konflik itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali, tapi yang kita pelajari itu ada 3 ya. Ada bentuk konflik antar individu, kemudian bentuk konflik individu dengan kelompok, kemudian bentuk konflik kelompok dengan kelompok. Nah, memang konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, dan rasa tidak saling menghargai. Itu bisa juga terjadi. Kalau di lingkungan sekolah ya, biasanya antar siswa itu konflik perebutan pacar. Ya enggak? Nah, pernah dengar toh? Nah, itu sering terjadi. Oleh karena itu ya, tolong jangan untuk kelas ini, tolong jangan melakukan hal-hal seperti itu. Kalian belajar saja yang rajin ya. Jadi itu juga termasuk konflik. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yaitu dengan saling menghargai. Kemudian kalau misalnya tidak cocok antar teman, itu sebaiknya kalian diskusikan ya, bicarakan baik-baik supaya tidak terjadi konflik tersebut ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang integrasi sosial. Bukunya dibaca ya, supaya nanti minggu depan kalian sudah lebih paham tentang materi yang akan kita bahas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong wakil dari kalian memimpin doa penutup ya. Silakan. Doa mulai. Selesai. Ya anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, dan tetap rajin belajar. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.